menurut pendapat kalian. Bebas, silakan bebas berpendapat menurut pendapat kalian. Ini yang nanti akan kita luruskan sebagai sebuah konsep pembelajaran bagi kawan-kawan nanti di sana, kawan-kawan guru di Aceh Singkil. Ya, tolong bantu kita supaya ini menjadi sebuah proyek untuk universitas ke depan. Oke, dari siapa? Dari sana. Tolong silakan berpendapat saja. Menurutmu hak asasi manusia itu apa sih? Menurutmu saja yang kamu tahu. Hak asasi manusia. Ya, yang saya tahu hak asasi manusia itu semua manusia mempunyai hak. Hak untuk mencari yang terbaik. Atau hak yang untuk melakukan apa yang diinginkan. Atau hak untuk memilih. Ya, hak untuk saling berkomunikasi antara sesama. Nah, itulah. Lanjut. Hak asasi manusia menurutmu itu apa? Menurut saya hak asasi manusia itu hak yang kita dapat tuh sejak lahir. Ya. Jadi kita tuh berhak untuk mendapat pendidikan, berhak berpendapat, bekerja, dan lain sebagainya. Lanjut. Pertanyaan yang sama. Hak asasi manusia menurutmu itu apa? Hak asasi manusia itu menurut saya ya seperti bisa mempunyai hak sendiri sama semua orang, sama orang. Semua manusia punya hak sendiri, hak sama-sama. Terus berhak juga berkomunikasi dan mengeluarkan pendapat. Situ aja. Oke, lanjut. Hak asasi manusia menurutmu di Indonesia sudah dijalankan tidak? Sudah, Pak. Contohnya? Hak asasi manusia itu segala sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ke belakang, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada tidak pasal-pasal yang mengatur tentang pengakuan negara terhadap hak asasi manusia sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia Indonesia? Semua orang itu punya hak asasi. Ya. Contohnya, misalnya kebebasan atau tidak terkekang oleh. Pasal berapa di dalam Undang-Undang tentang kebebasan berpolitik? Yang kamu tahu, apa yang dijamin negara sebagai sebuah hak asasi manusia? Yang dijamin negara, misalnya istilah pemilu ini, Pak. Kebebasan berkumpul dan berserikat, ya. Tidak ada unsur dipaksa. Oke, lanjut. Pertanyaan yang sama, menurutmu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 hak asasi manusia diatur tidak di Indonesia? Kalau menurut saya di sini hak asasi manusia itu seharusnya sesuai undang-undang itu harus diterapkan gitu kan. Tetapi dalam kenyataannya di sini kita dalam bermasyarakat itu tidak merasakan hal yang seperti itu. Kenapa saya bilang hal seperti itu? Dikarenakan pada kenyataan kehidupan sehari-hari kita sebagai masyarakat Indonesia tidak merasakan adanya wadah-wadah yang memuaskan masyarakat gitu kan sebagai hak. Pasal berapa di dalam undang-undang yang menurutmu belum bisa dilaksanakan? Pasal 28 misalnya tentang kebebasan untuk berserikat berkumpul. Pasal 29 kebebasan untuk beragama misalnya ya. Kemudian pasal 33 misalnya tentang ekonomi kerakyatan yang berdasarkan asas mana sih yang paling tidak dilakukan oleh negara hari ini? Kalau menurut saya pada saat ini kita pada perekonomian di mana pada saat ini perekonomian di Indonesia itu sangat melemah. Yang seharusnya pada zaman dulu Soeharto kita tidak meminta pasokan dari luar negeri ataupun pihak luar gitu kan. Tetapi kita yang memasok dari pihak kita ke luar gitu. Jadi iya. Langsung pertanyaan yang sama, apa sih masalah penegakan HAM di Indonesia ini? Kalau bagi saya simpel aja Pak, untuk menghadapi hak asasi manusia ini intinya perlu pertanggungjawaban yang luas saja Pak. Pertanggungjawaban yang luas serta pemikiran yang
lebih intelektual lah kita bilang Pak ya, biar supaya mempertanggungjawabkan itu. Oke, lanjut. Hak asasi manusia yang di Indonesia ini secara kebudayaan apa sih masalahnya? Hak dasar. Bagi wanita terutama ya, ada tidak sih diskriminasi yang kalian rasakan antara laki-laki dan perempuan yang dibedakan mulai dari pendidikan misalnya, mulai dari pekerjaan misalnya, ada nggak kalian merasakan itu? Ada, kalau hak asasi manusia itu untuk bagi perempuan contohnya itu kayak fotografer, dan itu namanya seks komersial itu. Oh, berarti masih ada ya perbedaan dengan itu. Ya lanjut, menurutmu juga kira-kira apa sih kenapa perempuan itu dibedakan oleh masyarakat kita padahal punya hak yang sama sebagai manusia? Apa sih penyebabnya? Apa karena memang perempuan itu lebih kurang pintar dari laki-laki atau memang ada keberpihakan orang-orang terhadap laki-laki? Sebetulnya sih nggak ada bedanya ya Pak, kalau bagi saya. Perempuan sama laki-laki itu sama aja, cuman bedanya kan hak asasi manusia itu kan seharusnya kan seluruh manusia, bukan laki-laki dan perempuan. Seharusnya manusia itu nggak boleh kita bedakan adalah dia laki-laki atau perempuan. Ya gitu aja lah Pak. Oke, lanjut. Terakhir, menurutmu apa yang harus dilakukan oleh negara agar tidak terjadi diskriminasi terhadap hak-hak manusia sebagai hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara? Sebenarnya HAM sudah terbentuk sejak dulu, sebelum tahun semenjak dibentuk dari seseorang yang Sejak bernama ada manusia yang di Indonesia yang dulu pendirinya yang saya pernah dengar kalau tidak salah Munir. Dia mendirikan hak asasi manusia. Tetapi itu sudah ada tapi tidak bisa dijalankan. Malah negara memberontak tentang HAM. Bahwasanya HAM itu tidak boleh dijalankan. Oke. Ya, jadi terima kasih pendapat kalian akan kita jadikan sebagai acuan pembelajaran bagi mereka ke depan. Artinya proses pendidikan adalah proses yang berkelanjutan. Kalau hari ini kalian merasakan bahwa masih ada pelaksanaan hak-hak manusia yang tidak dipenuhi oleh negara dan itu masih terjadi hingga hari ini, artinya negara masih perlu dipertanyakan di dalam sebuah konsep kenegaraan. Baik, terima kasih. Nanti bagaimana selanjutnya kita akan informasikan kepada kalian semua. Ya, terima kasih ya.